Ini di mana ya? Ada yang bisa nebak nggak? Kok kayaknya deket rumah deh. Iya, itu Jakarta. Kota yang terkenal dengan kemacetan, kesemrawutan, polusi udara, dan permasalahan lingkungan lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah kota Jakarta sebenarnya telah melakukan berbagai upaya, seperti pengembangan transportasi massal, program pembersihan udara, dan pembangunan perumahan yang terjangkau. Namun nyatanya, Jakarta belum selesai dengan permasalahan itu. Masalah transportasi, polusi, kesenjangan sosial yang kompleks seakan menjadi momok yang nggak tahu mau diselesain yang mana dulu nih. Butuh upaya yang sangat signifikan untuk mengentaskan satu persatu masalah Jakarta. Data tahun 2018 aja, Jakarta masuk dalam urutan pertama kota dengan tingkat polusi yang tinggi. Sesek nggak sih tinggal di Jakarta tuh? Tapi nggak apa-apa, kita jalan-jalan yuk. Kita tinggalin sebentar Jakarta. Kita main ke Jepang. Jepang tuh maju karena teknologi dan kemakmuran rakyatnya. Kebijakan Jepang terkait tatanan kota dan sistem transportasinya dinilai banyak mampu mengatasi permasalahan kota di dunia. Sistem perancangan Jepang sangat dipengaruhi oleh masa kekaisaran pada era restorasi Meiji, dengan mengacu Undang-Undang Perencanaan Kota tahun 1986. Fitur utama terkait undang-undang ini adalah penggunaan lahan yang efektif, perencanaan detail pada kawasan kota fungsional, serta pemberian delegasi kuasa pada pemerintah daerah. Nah, kita coba lihat yuk di mana karakteristik kota di Jepang. Yang pertama adalah kota Tokyo. Tokyo dinobatkan sebagai kota paling layak huni di dunia. Kriteria penilaian itu muncul berdasarkan aspek kondisi infrastruktur transportasi, aktivitas budaya masyarakat, makanan, harga rumah, dan banyaknya ruang publik. Kota Tokyo tumbuh dengan metode perencanaan berbasis Chonakai atau komunitas warga kota. Proses tersebut bertujuan untuk memunculkan branding kota Tokyo yang berupaya melakukan penataan dengan memadukan kota bersejarah dengan kota modern. Inisiasi pembangunan model tersebut muncul di akhir tahun 1990-an. Beragam bentuk adaptasi mulai bermunculan. Bangunan toko cenderamata, galeri, kedai kopi bersejarah, hingga tempat non-komersial memiliki desain dengan karakter lokal yang kuat, guna mempertegas nilai-nilai bersejarah bangunan dan peristiwa di sana. Selain itu, karakter jalan di Tokyo cenderung sempit. Jalan yang lebih lebar biasanya hanya melayani nodal aktivitas antar distrik di Tokyo. Dengan ruas jalan yang sedikit ini, maka transportasi utama adalah dengan menggunakan kendaraan umum seperti kereta api atau bus. Jalur kereta di Tokyo merupakan urat nadi transportasi yang melayani 13,35 juta penduduk menuju Nagoya, Kobe, Osaka, maupun Kyoto. Pergerakan manusia di Tokyo terjadi dengan rute berkelanjutan dari rumah menuju stasiun, kemudian menuju tempat tujuan seperti kantor atau pusat kegiatan lainnya. Dengan model pergerakan seperti itu, maka penggunaan sepeda merupakan pilihan paling baik guna menghubungkan titik pergerakan awal menuju nodal transportasi umum seperti halte atau stasiun. Selain itu, model pergerakan ini juga didukung oleh sarana trotoar yang disediakan masif di jalan-jalan besar. Kota yang kedua adalah kota Nagoya. Nagoya merupakan pusat industri dan perdagangan yang penting di Jepang. Kota ini terletak di bagian tengah Jepang, di wilayah Chubu, dan memiliki populasi lebih dari 2 juta jiwa. Selain terkenal dengan kota industri yang penting, Nagoya juga terkenal dengan kastil, kuil Shinto, dan perbelanjaan. Area perbelanjaan khas Jepang atau disebut Shotengai adalah salah satu daya tarik kota Nagoya sejak abad 18. Terdapat beberapa program dalam membangun kota Nagoya. Program yang terkenal adalah Brandland Jepang. Program ini adalah perencanaan berbasis komunitas yang dilakukan oleh warga dari kelompok pedagang serta pihak lain dari luar. Pada tahun 2004, perencanaan dimulai di area Chojamaji. Melalui pendekatan dengan warga, program yang dibuat yaitu perencanaan revitalisasi area setempat. Tujuan revitalisasi adalah untuk menghindari pembongkaran bangunan tua pada lahan yang hendak dijual atau dijadikan ruang parkir.
Warga juga melakukan perencanaan penataan di sepanjang jalan Nishiki untuk menghidupkan kembali ruang terbuka, kaisho, dan gang lingkungan. Ruang terbuka atau kaisho berguna untuk sebagai ruang bersama sekaligus penghubung akses alternatif bagi penghuni di sekitar dengan berjalan kaki. Kota selanjutnya yang akan kita datangi adalah Kobe. Kota Kobe merupakan kota yang terletak di wilayah Kansai. Di bagian barat laut Jepang, kota ini memiliki populasi sekitar 1,5 juta jiwa. Kobe merupakan salah satu kota berbudaya maritim. Dia terkenal sebagai kota perdagangan yang penting dengan pelabuhan yang besar. Pelabuhan ini terletak di sepanjang Teluk Kobe dan merupakan salah satu pintu masuk utama ke Jepang bagi barang-barang impor. Selain itu, Kobe juga merupakan kota dengan sejarah yang kaya, dengan banyak bangunan bersejarah yang masih terawat dengan baik sampai sekarang. Pada tahun 1970-an, dunia mengenal Kobe sebagai pelabuhan internasional Jepang tersibuk di dunia. Kota Kobe adalah kota yang sangat rawan terhadap gempa bumi. Beberapa kebijakan tata ruang kota Kobe guna memitigasi kondisi bencana tersebut adalah: 1. Karakteristik penataan di Kobe adalah banyak mengintervensi jalur sirkulasi dan ruang terbuka skala human scale yang berfungsi sebagai titik vital jalur mitigasi bencana. Yang kedua, pembuatan sistem parit pengendali banjir yang tersebar di seluruh kota. Parit-parit ini berfungsi untuk mengalirkan air yang tergenang akibat gempa bumi ke tempat yang aman, sehingga mencegah terjadinya banjir. Yang ketiga, perlakuan metode rancang gedung dengan struktur yang lebih kuat dan kokoh untuk menahan getaran gempa bumi. Kota yang keempat adalah Osaka. Mari kita berjalan-jalan sejenak melihat pusat perdagangan yang ada di Osaka. Osaka memiliki populasi sekitar 19 juta jiwa yang merupakan pusat industri dan perdagangan penting di Jepang. Osaka memiliki arti lembah besar. Area permukiman terkenal di Osaka adalah Fukushima dan Nagasaki. Lokalitas Fukushima terlihat dari banyaknya kuil Buddha dan Shinto. Sedangkan Nagasaki masih didominasi dengan rumah berarsitektur vernakular. Hampir di setiap fasad rumah menggunakan material lokal yang khas seperti struktur kayu, kombinasi dinding kayu, atau dinding metal bergelombang. Lokalitas yang lain terlihat dari jalan lokal yang tidak lebar dan cenderung berliku-liku. Kondisi tersebut membuat Osaka menjadi kota dengan sejarah yang kaya, dengan banyak bangunan sejarah yang masih terawat dengan baik sampai sekarang. Karena dia merupakan kota sejarah, Osaka memiliki banyak museum dan galeri seni yang menyimpan koleksi-koleksi bersejarah serta seni yang menarik. Kota terakhir yang akan kita kunjungi adalah Kyoto. Kyoto terletak di bagian barat laut Jepang dan merupakan ibu kota Jepang selama lebih dari 1000 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Tokyo pada tahun 1868. Sama seperti kota-kota sebelumnya, Kyoto juga terkenal karena memiliki banyak tempat wisata bersejarah seperti kuil. Kota ini terkenal dengan kebudayaannya yang kaya, terutama dalam bidang seni, sastra, dan musik. Kota di Kyoto tumbuh dengan pelibatan masyarakat. Proses ini berfungsi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan, menghindari konflik, dan memperkuat efek positif pembangunan. Jadi di Kyoto, forum komunitas masyarakat terkait perencanaan dan pengembangan kota terjadi rutin guna eksplorasi ide-ide pembangunan kota. Selain itu, pemerintah Kyoto juga rutin menyelenggarakan konsultasi publik guna membahas proyek-proyek perencanaan kota yang sedang berlangsung.
Konsultasi ini memungkinkan warga kota untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan kota dan memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan. Meskipun harus diakui bahwa teknik bottom up membutuhkan waktu yang lebih lama daripada teknik top down. Itu tadi 5 kota di Jepang yang tumbuh dengan baik, efektif, dan efisien. Semua kota besar tadi menjadi efektif dan layak huni karena pembangunan sistem transportasi di Jepang dianggap sangat efisien dan terorganisir dengan baik. Jepang memiliki jaringan kereta api yang luas dan terhubung dengan baik yang menghubungkan kota-kota besar di seluruh negaranya. Kereta api di Jepang terkenal dengan kecepatan yang tinggi serta keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Selain kereta api, Jepang juga memiliki sistem transportasi umum lainnya seperti bus, tram, dan metro yang teratur dan mudah diakses. Sistem transportasi ini terhubung dengan kereta api sehingga memudahkan warga kota untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat dan mudah. Jadi gimana? Udah tertarik pergi main ke Jepang secara langsung belum? Mungkin kita bisa banyak belajar dari bagaimana Jepang menata kota sehingga kita bisa mengaplikasikannya di kota-kota di Indonesia. Sebenarnya ada bahasan menarik lagi sih terkait teknis bagaimana penataan kota-kota tadi dilakukan. Tapi itu nggak kita bahas sekarang ya. Kita bahas nanti di video selanjutnya.